waktu itu ceritanya lagi free class, lagi istirahat juga. Abis itu nggak lama kemudian kejatuhan meja. Abis itu kena bagian tangan. Pas di ronsen ternyata itu ada fraktur. Ada fraktur terus bener tulangnya juga ada geser. Awalnya sih nggak terlalu banyak rasa. Abis itu nggak lama kemudian baru ada ngerasa tangannya lemas, habis itu baru ada rasa sedikit perih-perih. Nah, kita putuskan saat itu fiksasi dengan pen. Tapi pada Marvelo kita putuskan memakai minimal incision surgery atau MIS. Nah, kita lakukan insisi itu hanya sekitar kurang lebih 5 mili pada tangannya itu dengan kita masukkan pen ke dalamnya. Sehingga luka operasi lebih cepat keringnya ya. Jadi dengan pen kita harapkan tulangnya terfiksasi dengan baik, proses penyambungan tulang itu berjalan dengan normal. Dengan demikian, pasien setelah operasi bisa langsung bergerak. Buktinya pada Marvelo. Pada Marvelo setelah kita operasi, 2 minggu kemudian dia sudah bisa menggerakkan dengan fungsi yang maksimal, dengan power yang cukup kuat, dan pasiennya merasa happy, enjoy dengan prosedur tersebut. Halo, nama saya Marvelo Justin, umur saya 17 tahun. Sekarang ini kesibukan aku itu sebagai pelajar. Aku sekarang kelas 3, lagi banyak ujian. Jadi waktu itu ceritanya lagi free class, lagi istirahat juga. Abis itu nggak lama kemudian kejatuhan meja. Abis itu kena bagian tangan. Nggak lama kemudian sempat ada bengkak. Hal pertama yang dilakuin waktu itu sih disalep pakai zambuk. Habis itu nggak lama kemudian coba diurut-urut ini biar balik. Awalnya aku kira geser doang. Terus ternyata pas ke IGD, pas di ronsen ternyata itu ada fraktur. Ada fraktur terus bener tulangnya juga ada geser. Awalnya sih nggak terlalu banyak rasa. Habis itu nggak lama kemudian baru ada ngerasa tangannya lemas, habis itu baru ada rasa sedikit perih-perih. Terus baru pulang ngobrol sama mami, baru aku kata mami suruh cek ke Mandai aja. Udah bengkak. Kalau misalnya buat ngepel gitu cuman bisa segini doang. Habis itu kalau misalnya direntangin juga nggak bisa full. Pas di IGD itu disarankan langsung udah di ronsen baru disaranin buat operasi di sini. Jadi dokter Jackie sempet ngasih lihat hasil ronsennya ke mami. Habis itu mami pas ngeliat emang terlihat ada fraktur sama tulangnya itu kegeser. Terus kalau kata dokter Jackie itu better mendingan operasi aja, dipasang pen titanium di dalam tulangnya. Itu biar tulangnya itu bisa numbuh lagi sesuai ininya gitu, dibalikin ke tempatnya yang geser. Marvelo itu kita diagnosis dengan fraktur pada metakarpal 5, pada head metakarpal 5, di mana terjadi displace head metakarpalnya itu nungging, jatuh ke bawah, membentuk angulasi gitu. Nah, itu akan mengganggu nanti fungsi gerakan jari kelingkingnya maupun jari terdekatnya, itu jari manis. Nah, kita putuskan saat itu fiksasi dengan pen. Pada konvensional, kita lakukan kadang-kadang insisi yang cukup panjang, bisa sampai 5 cm, 6 cm ya. Tapi pada Marvelo kita putuskan memakai minimal incision surgery atau MIS. Kita lakukan insisi itu hanya sekitar kurang lebih 5 mili pada tangannya itu dengan kita masukkan pen ke dalamnya. Sehingga luka operasi lebih cepat keringnya. Makanya pada kasus-kasus seperti gitu ya kita saranin operasi. Dengan demikian pasien setelah operasi bisa langsung bergerak. Buktinya pada Marvelo. Pada Marvelo setelah kita operasi 2 minggu kemudian dia sudah bisa menggerakkan dengan fungsi yang maksimal, dengan power yang cukup kuat, dan pasiennya merasa happy, enjoy dengan prosedur tersebut. Gampang jelasinnya, malah menurut aku gampang banget diterima gitu. Soalnya mami juga sampai yang awalnya bingung-bingung gitu, labil-labil, jadi akhirnya ngerasa lebih yakin gitu sama dokternya. Karena sampai mami di mobil tuh ngomong, "Kok ya ini udah paling bener deh." Itu mami pas dengar penjelasan dokternya, itu dokternya kayaknya pinter banget gitu. Jadi akhirnya mami lebih setuju buat ke dokter Jackie. Sempat dokter jelasin kalau misalnya bakal di bedah dikit bagian sini,
kecil, palingan berapa sih? 4 cm. Iya, segitu. Habis itu dipasang pennya, habis itu baru dijahit lagi. Kalau kata dokternya jahit jujur, biar bisa digunting, habis itu langsung ditarik, biar gampang, biar nggak ribet bukannya. Habis itu kalau kata dokternya ini pennya itu bisa di dalam tulangnya sampai kapan aja, jadi nggak usah dikeluarin. Karena kalau tidak ada pen yang pertahankan, tulangnya pada saat kita bergerak akan bergerak terus. Nah, lama-kelamaan juga tulangnya proses penyambungan secara alami itu jadi lebih panjang, ya. Jadi dengan pen kita harapkan tulangnya terfiksasi dengan baik, proses penyambungan tulang itu berjalan dengan normal. Nah, jadi bukan karena pennya yang membuat dia nyambung, tapi pen berfungsi untuk mempertahankan tulangnya dengan posisi yang normal. Dengan kita fiksasi, kita orit, kita pasangkan pen, pasien lebih cepat bergerak. Kemudian ada beberapa teknik yang kita lakukan ya, terutama pada Marvelo tadi kita hanya melakukan minimal incision surgery. Nah, kita lakukan insisi itu hanya sekitar kurang lebih 5 mili pada tangannya itu dengan kita masukkan pen ke dalamnya, sehingga luka operasi lebih cepat keringnya. Menurut aku ini kayak dokter Jeki sih gimana ya, baik sih, cepat juga pengerjaannya, kayak penjelasannya juga simple, gampang banget buat diterima. Caranya itu juga bisa ngebikin gimana ya, kita lebih merasa tenang aja, nyaman, soalnya kayak cara dokter yang ngomong juga lebih ngebikin aman gitu, kayak udah ini lumayan ini juga sih, kayak tegas gitu, harus ngapain aja langsung tahu gitu. Kan pastinya ada orang yang lebih percaya sama tukang urut, yang lebih yang lebih terkenal lah, katanya bisa nyambungin tulang gitu-gitu. Cuma itu maksudnya itu bebas sebenarnya. Cuman kalau misalnya emang mau aman dan lebih kalau misalnya secara logika kan kita lebih mau yang cepet, habis itu mau yang nggak terlalu sakit juga, mau yang lebih aman juga lah yang ini. Nah, dokter itu bisa ngasih itu gitu. Jadi kayak kan kita di ronsen itu kan kita bisa lihat tuh itu beneran patah atau kagak, itu udah nyambung atau belum. Habis itu operasi kan juga lebih pasti daripada kita diurut sakit-sakitan tapi hasilnya itu bisa sampai berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Terus itu juga mungkin takutnya efeknya itu sampai tahun-tahun berikutnya gitu, kayak misalnya setelah 10 tahun baru berasa nyeri gitu kan. Habis itu gimana ya? Jadi mendingan lebih ke dokter sih, ke rumah sakit mendingan. Ya tentunya kalau terjadi suatu trauma pada tangan, terutama pada apalagi tangan kita sangat penting ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ya segera periksakanlah ke dokter untuk melihat apakah ada kelainan atau ada perubahan bentuk nggak pada tangan itu. Karena seringkali pasien tidak cepat tanggap atau keliru atau mengambil tindakan diagnosis sendiri, mengatakan tidak apa-apa, akhirnya begitu datang ke dokter sudah terjadi deformitas yang sudah kompleks, sudah terjadi neglected atau malunion, tulangnya nyambung dengan posisi yang tidak tepat. Nah, begitu kita mau lakukan tindakan, itu sudah seperti agak terlambat. Kalaupun kita lakukan tindakan, mungkin hasilnya tidak sebaik kalau kita lakukan pada saat di awal. Pesan saya, jika ada suatu trauma, sebaiknya segera periksakan ke dokter, minimal kita ronsen untuk mencari tahu apakah ada kelainan tidak pada tulangnya. Kalau tidak ada kan kita juga enak, tenang, bahwa tidak ada apa-apa. Mungkin dengan rehabilitasi, minum obat, istirahat yang cukup, tangannya akan sembuh dengan sendirinya. Saya kira itu sih pesan saya.